Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Masuk kita ke bab dzarab zaman dan dzarab makan ya. Masih di mansubatil asma. Kita baca kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani ini ialah bab tentang dzarab zaman dan dzarab makan. Dzarfuz zamani adapun dzarab zaman adapun dzarab zaman ismu zamani ialah isim zaman al mansubu yang dinasabkan apa isim bitakdiri fi dengan memperkirakan makna fi nahwu al yauma wa lailata wa qudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sobahan. Al-yauma itu di suatu hari, walailata di hari ini ya sama ya. Walailata di malam hari, wa qudwatan di pagi hari, wa bukratan sama, saharon di waktu sahur, wa ghadan besok pagi, atamatan di waktu awal sepertiga malam, masobahan subuh, pagi hari juga, cuman beda interval waktunya aja ya tuh. Istilah-istilah di pagi hari. Wa masaan sore hari wa badan dan selamanya wa amadan di batas waktu wahinan dan di satu waktu ketika ya. Wa ma dan contoh asbah yang menyerupai apa emak zalika ke nahwul yauma ila akhirih. Wa zarful makani apun zarf makan huwa ila adapun zarf makan ismul makan ya isim yang menunjukkan tempat ya. Al mansubu yang dinasabkan apa isim bitakdiri fi dengan mentakdir makna fi nahu amama depan wa khalfa di belakang aku dama di depan di hadapan wa ro'a di belakang wa fawqa di atas wa tahta di bawah wa inda di samping wa ma'a bersama ya di samping juga ya wa izaa di hadapan ya di muka wahizaa di samping wa tilqa di depannya hadapan sama wasama di sana wahuna di sini wa amma dan contoh asbah yang menyerupai apa ma zalika ke nahwu amama ila akhirih. Kita masuk pembahasan ke dzarab makan ya. Kita dzarab zaman dan dzarab makan. Dzarab zaman dzarab makan ini isim yang dibaca nasab yang memberikan makna fi ya. Kalau di bahasa Indonesia itu di ya. Ya kita bahas yang pertama dzarab makan. Dzarab zaman dulu ya. Ini tulisannya malah di bawah ya enggak apa-apa lah. Dzarab zaman ini isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu tertentu ya. Ada dua kategori. Pertama mukhtasun ialah dzarab zaman yang terkhusus atau yang terukur ya, syahro contohnya sebulan 30 hari kan, sanata setahun 12 bulan, al yauma sehari 24 jam, itu terukur ya. Jadi jelas ukurannya. Contohnya sumtu syahrul ramadan, saya berpuasa sebulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Kan berarti kan puasanya 30 hari atau 29 hari, jelas standarnya. Yang kedua ada model mubham. Ada zaman yang mubham itu artinya samar ya, belum jelas standarnya. Contoh al-lahdhata al-hina, lahdhata sebentar, al-hina itu seketika. Sebentar itu kan enggak jelas. 2 detik, apa 5 detik, apa 10 detik kan. Pokoknya sebentar, tapi enggak ada ukuran yang jelas. Contoh ra'aitu Zaidan lahdhatan. Saya melihat si Zaid lahzatan sebentar. Ya, lahzatan ini zarfuz zaman ya, zarf zaman nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau yang di atas ini syahronya ini sumtu syahro, nah ini zarf zaman, tanda nasabnya fathah, mudhaf ini ya, Ramadan mudhaf ilaih, sim gar munsharif, jer tapi jernya tandanya fathah ya. Karena isim gair munsharif. Yang kedua ada dzarab makan. Dzarab makan juga sama, ada dua kategori, satu mukhtas, dua mubham. Mukhtas itu dzarab zaman, dzarab makan yang terkhusus, menunjukkan makna tempat tapi khusus jelas ukurannya ya. Contoh daru rumah, masjid itu masjid. Jadi kalau
rumah itu kan bisa diukur ya. 10 kali 12 atau 45 kali 20 bisa. Al-masjid juga sama, bisa diukur. Contoh, i'tikaftu fil masjid. Saya beritikaf di masjid. Nah, bedanya kalau yang zorob makan mukhtas ini, dia tidak bisa fee-nya itu disembunyikan, harus dikeluarkan. Karena kalau disembunyikan takutnya dianggap maf'ul. I'tikaftul masjidah. Nah, takut dianggap maf'ul. Makanya fee-nya dikeluarin jadi jar majrur fil masjidi. Kenapa? Karena ya untuk memperjelas maknanya. Saya beritikaf di masjid. Nah, D-nya ini dikeluarkan, nggak ditakdir lagi, nggak diperkirakan lagi. Tapi kalau yang mubham sama seperti yang zaman, ditakdir fi, diperkirakan makna fi. Contoh amama di depan, wara di belakang. Mubham juga sama, amama di depan aja, berapa meter apa 5 meter kan, yang penting di depan, nggak jelas ukurannya. Tapi menunjukkan posisi tempat atau di depan kita, wara di belakang sama. Contoh jelas tuh waro'a Zaidin, saya duduk waro'a Zaidin di belakangnya Zaid. Waro'a ini zorob makan ya di belakang. Mudhaf Zaidin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya tanda jarnya kasrah. Nah, mungkin seperti itu ya. Secara singkat kita jelaskan tentang zorob zakan dan zorob zaman. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.